Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita masuk ke perkuliahan struktur tahan gempa. Ini adalah video kedua, di mana video pertama kemarin kita sudah jelaskan, kita sudah belajar apa itu gempa, penyebab gempa itu seperti apa, dan efek terjadinya gempa terhadap bangunan, struktur bangunan itu seperti apa. Jadi kalau kemarin, ini mungkin terlalu panjang ya, jadi masih terlalu lama artinya dari video satu ke video 2. Di video satu kemarin saya sampaikan ada satu kuis, mungkin akan sedikit saya skip di sini. Kuisnya adalah seperti ini, jadi ada gambar di slide ini ya. Jadi saya tanya, ini ada suatu gedung, struktur gedung, bangunan gedung, ada di sini ada satu kerusakan akibat gempa. Apakah itu? Dan kemarin banyak ya sekali yang jawab, ada yang bilang di situ ada yang hancur atau kegagalannya hanya terjadi pada dinding. Jadi di sini mungkin kalian melihat ada retakan, atau mungkin ada beberapa yang bilang balok yang rusak. Baloknya yang rusak, saya kira ada nggak? Mungkin ada sedikit-sedikit yang retak begitu ya. Tapi kebanyakan kalian menyebutkan di WhatsApp group bahwa gambar ini atau bangunan yang ada di gambar ini mengalami kerusakan minor saja, jadi hanya kerusakan dinding-dinding kecil saja. Oke, saya sampaikan jawabannya yang sebenarnya karena saya kira nggak ada yang menjawab yang benar. Karena ini, jadi di sini kalian lihat secara umum di sini ada kolom, ada balok, semuanya masih utuh. Dan yang paling kelihatan yaitu di bagian dinding memang ada retak-retak, dan itu saya kira nggak akan masalah. Kalau retak biasa seperti itu nggak akan masalah karena asal nggak roboh dia nggak akan menimbulkan korban jiwa. Tapi permasalahannya gedung di sini ya saya akan tandai di sini. Ini di sini ya. Bentar. Di sini. Jadi itu yang saya berikan tanda di situ itu adalah lantai 2. Jadi yang saya beri tanda itu adalah lantai 2. Ini ada mobil. Lantai satunya mana? Ya sudah di bawah reruntuhan. Nah, inilah efeknya dari yang kemarin saya sampaikan ada soft story. Di lantai satu karena kekakuannya jauh lebih kecil daripada lantai di atasnya. Di atas masih utuh, masih segar bugar ya, jadi sehat, masih bisa dipakai. Tapi karena lantai satunya hancur langsung, dia tertindih dari lantai di atasnya. Jadi ini yang kalau ditanya ini kegagalannya seperti apa? Ya kegagalan akibat soft story. Lantai satunya runtuh, yang runtuh nggak ada sisanya. Jadi kalau kalian lihat mungkin ada yang sedikit aneh itu kan. Kalau kalian lihat di sini ini ada balok ya, balok di bawah itu kan biasa kita sebut dengan seluf, balok seluf. Tapi kalau balok seluf dia di sini terlihat tebal. Padahal itu bukan seluf, tapi ya ring balok ya, dia balok yang ada di atas. Artinya di sini adalah lantai lantai 2. Ini keruntuhannya ya keruntuhan soft story, lantai satu hancur, nggak ada sisanya. Jadi itu jawabannya, silakan coba. Ini sebenarnya mengapa ini penting saya sampaikan, karena memang efek dari bahaya gempa itu sangat riskan sekali kalau kita nggak perhatikan hitungan terutama kita di teknik sipil, kita menghitung di bangunan ya, bangunan entah itu gedung, entah itu bangunan-bangunan yang lain. Ini memang perlu kita perhatikan, jangan sampai salah perhitungan. Jadi akibat gempa ya nanti efek utamanya adalah terjadi di pembesaran gaya-gaya dalam. Jadi sebelum masuk ke desain kita harus bisa menghitung gaya dalam. Gaya dalam itu ada momen, ada geser, ada lintang, atau geser lintang sama ya. Geser sama aksial ya. Jadi ada kemungkinan juga ada torsi nanti. Itu harus diperhitungkan semuanya. Kemudian untuk desain ya tinggal kemarin saya sampaikan ada strong column weak beam,
ada misal di sini ada momen kolom, di sini ada momen balok. Ini kolom, saya mungkin tulis di sini ada MK1, MK2, ada MB1, MB2. Kira-kira ya MK1 mungkin di sini bisa nggak sih, saya akan tambahkan satu slide biar kita bisa tuliskan. Jadi tadi kira-kira MK1 plus MK2 itu harus lebih besar daripada MB1 dan ditambah MB2, dan ini pun masih diberikan faktor pengali. Jadi momen baloknya dia diperbesar dan itu harus masih lebih besar daripada lebih besar kolomnya. Jadi di sini lihat di sini mungkin safety faktornya biar kelihatan, saya akan taruh di sebelah kanan biar terlihat jelas. Jadi artinya dua momen balok ini dia diperbesar dan itu hasilnya itu harus lebih kecil daripada jumlah dari momen kolom. Jadi ini ada nanti di kalian belajar struktur beton dan struktur baja. Kira-kira untuk strong column weak beam itu adalah kita menggunakan rumus seperti ini secara umum ya. Jadi secara basicnya. Ini momen kolom berapa, momen kolom yang sebelah atas berapa, momen kolom yang di bawah berapa, balok kiri berapa, balok kanan berapa. Yang momen di balok diberikan pembesaran safety factor mungkin sekitar 1,2, dan itu nilai momen di balok harus lebih kecil, masih lebih kecil daripada momen yang ada di kolom. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti lebih detailnya bisa kalian lihat ke standar perencanaan masing-masing struktur, bisa struktur balok, struktur beton maupun struktur baja. Oke, itu untuk jawabannya. Jadi jawabannya itu ya, saya ulangi. Di sini kegagalannya lantai 1 hancur sama sekali. Jadi hancur seperti apa ya? Jadi seperti kue pie gitu ya. Jadi tergencet gitu. Tergencet dari lantai 2, lantai 3 dan lantai di atasnya. Itu jawabannya. Oke, kita kembali lagi ke bahasan kita di video kali ini. Kita akan bicara di sini khusus untuk teknologi bangunan tahan gempa. Jadi teknologi apa saja yang bisa kita gunakan untuk sebagai istilahnya peredam gaya-gaya gempa yang mungkin sangat besar ya. Nanti kita coba bahas satu persatu. Ini sebagai pendahuluan, selama gempa terjadi, struktur bangunan menerima energi yang besar. Jadi energi yang besar ini bisa dibedakan menjadi dua, ada energi kinetik, ada energi potensial. Kemudian ini ya secara teoritis poin yang keempat, ini yang penting juga, yang paling penting di slide di sini. Secara teoritis, jika struktur tidak memiliki sistem peredam, maka getaran akan terjadi secara terus-menerus. Ini mungkin saya nggak ingat, mungkin di hukum Newton berapa, Newton 2 atau Newton 3 ya. Jadi artinya jika suatu benda dia bergerak, kemudian gerakan benda ini tanpa ada peredamnya, maka benda ini akan bergerak secara terus-menerus. Jadi seperti kalau kita mungkin pernah dengar atau mungkin pernah baca-baca di luar angkasa ada apa ya, Voyager ya. Jadi ada proyek Voyager, artinya apa semacam alat yang dilempar ke luar angkasa, dan di luar angkasa kan kita tahu nggak ada gaya gesek sama sekali. Artinya karena nggak ada gaya gesek ya dia bisa apa namanya ini bergerak terus-menerus tanpa ada yang bisa menahan karena nggak ada gaya geseknya atau gaya peredamnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada gaya peredam, misal di bumi nggak ada gaya apa ya, ya kira-kira seperti itu ya. Saya kira kalian paham. Jika struktur nggak ada peredamnya, maka getarannya akan terjadi terus-menerus, tidak bisa berhenti. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian untuk persamaan secara matematis kira-kira seperti ini, E sama dengan EK plus ES dikurangi EH dan ED, jadi energi kinetik ditambah energi potensial, kemudian dikurangi energi yang terbuang karena deformasi inelastik, dan ED energi yang direduksi oleh sistem peredam. Jadi di sini nilai E pada suatu bangunan, energi pada suatu bangunan itu adalah EK dan energi potensial ini mungkin
Energi kinetik itu adalah energi gempanya sendiri, kemudian energi potensialnya akibat dari goyangan. Kemudian di sini kalau kita lihat semakin besar nilai ED, kalau EH itu kalau nggak salah eh, mungkin ini udah patokan ya, jadi patokan terhadap dari suatu material tertentu. Jadi materialnya yang kita gunakan apa? Apakah beton, apakah baja atau kayu? Artinya semakin elastis suatu material, maka nilai EH-nya akan semakin besar. Kemudian artinya kalau EH itu kan sudah konstan ya, jadi nggak bisa apa, diubah-ubah lagi. Tapi kita yang bisa merekayasa itu adalah di bagian ED atau energi pada sistem peredam. Semakin besar sistem peredam, maka nilai E itu akan semakin kecil. Jadi kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari persamaan di sini. E sama dengan EK, EK itu adalah energi gempanya, ES itu adalah gaya akibat goncangannya, goncangan suatu bangunan. Kemudian EH adalah deformasi sistem peredam ya, peredam dari materialnya sendiri. Kemudian ED adalah sistemnya, sistem struktur yang kita gunakan. Jadi kalau sistem struktur biasa ada, kalau mungkin kalian pernah dengar ada portal atau rangka ya, rangka batang atau ya portal di mana portal itu biasanya energi peredamnya hanya sekitar maksimal 5%. Jadi kira-kira 5% untuk peredamnya. Sekarang kita coba cari atau kita coba belajar sistem peredam lain yang bisa mereduksi gaya gempa semakin yang lebih besar. Jadi di sini sistem peredam ada beberapa metode ya. Jadi ada aliran logam lunak, ada dua gesekan lunak, gesekan logam ya, dua gesekan logam dan gerakan piston. Oke, pertama kita masuk ke peredam tipe gesekan friction damper. Ini masih menggunakan logam ya atau baja, jadi dipasang sejajar dengan bracing. Mungkin kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi dia ada bentuk sistem ini ya, damper ya, sistem damper dari baja. Jadi dia posisi awalnya dia bisa memanjang dan dia juga bisa memendek akibat dari goyangan gempa. Jadi kalau awalnya seperti ini, kemudian ada goncangan ke arah kiri, mungkin yang di sebelah di sini ada damper yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ingat, ini friction damper seperti ini dia cocok kalau kita gunakan di sini ada portal frame, tapi dia di sini ada tambahan pengaku bracing. Jadi bracing itu biasanya kalau kita sebut bracing, maka dia bahannya berasal dari baja, baja yang disusun. Salah satu bentuknya adalah bentuk seperti huruf A begitu. Kadang juga ada yang berbentuk silang, ada yang berbentuk diagonal atau diagonal tunggal, bisa diagonal ganda, atau juga bisa berbentuk apa ya, semacam A tapi dia nggak eksentrik, jadi dia nggak bertumpu langsung bertemu di tengah ya. Jadi kadang juga bentuk apa namanya, bracing-nya dia bisa seperti ini. Jadi dia lebih cenderung bergeser ke arah samping. Itu contoh dari bracing. Jadi ini kembali lagi ke sistem peredam. Jadi dia juga bisa untuk meredam atau mereduksi gaya gempa. Dan ini biasanya digunakan ditambahkan di bagian bracing. Jadi bracing sendiri sebagai pengaku, kemudian adanya peredam dia juga bisa membuat sistem ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada lagi peredam tipe gesekan contoh yang lain, ada Penguin Vibration Damper. Ini sebenarnya PVD ini termasuk merek ya, merek yang diproduksi di Selandia Baru, digunakan di struktur-struktur jembatan. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian tinggal pemasangannya, dia ditaruh di ya seperti semacam, karena mungkin ini dipasang saya nggak ngerti karena saya hanya baru baca-baca sekilas. Ini yang jelas ini dipasang di jembatan dan dia di sini mungkin kira-kira cara kerjanya hampir mirip seperti yang sebelumnya tadi. Dia bisa memanjang dan bisa memendek. Kita lanjut saja. Kemudian ada peredam tipe cairan, jadi liquid viscose damper. Jadi ini konsepnya menggunakan prinsip mekanika fluida. Jadi kira-kira seperti ini bentuknya, bentuk dari alatnya. Jadi dia bisa menahan dari
goncangan lateral, goyangan lateral. Kemudian lain, contoh damper yang lain, peredam yang lain. Ini ada contoh yang mungkin sering digunakan atau mungkin yang paling sering ya. Artinya kalau saya bilang sering di sini itu artinya bukan di semua tempat, tapi yang jelas ini yang paling populer karena memang di sini untuk peredamnya itu bisa meredam gempa. Kalau di sini saya tuliskan bisa meredam sampai 70%. Jadi namanya base isolation, bahan utamanya berasal dari karet dan ini karetnya karet khusus, jadi nggak hanya karet asal karet biasa, karena kadang base isolation ini eh, digunakan untuk meredam atau digunakan atau dipasang di gedung yang sangat tinggi, gedung tingkat tinggi high rise building. Jadi dipasang di antara pondasi dan kolom lantai bawah. Jadi tinggal kalau misalnya kira-kira mungkin saya akan gambarkan. Jadi ada suatu portal atau gedung di bagian kolom ini misal lantai satu tanpa ada basement misal ya, jadi lantai satu, maka sebelum dia diteruskan ke bagian pondasi, dia dipasangi suatu base isolation dulu. Kira-kira bentuknya seperti ini. Saya berikan simbol seperti per karena memang fungsi utamanya ya hampir mirip seperti per seperti itu. Tapi tinggal dia bahannya adalah berasal dari karet. Ini contoh eh, bentuknya dari base isolation dari karet hitam seperti itu. Jadi dia di sini adalah pondasi. Kemudian di sana udah mulai lantai struktur atas atau ya struktur atas ya. Seperti itu besar sekali dan itu dipasang di setiap titik-titik pondasi. Ini contoh lagi ada bentuk yang berbeda dan juga yang jelas base isolation ini selain ada ban karet, dia juga ada ban logam di sini. Ini yang logam yang sudah kelihatan. Kalau di yang sebelumnya ini, sebenarnya di dalam ini ada logamnya juga. Fungsinya logam ini adalah untuk menjaga kekakuan dari base isolation itu sendiri. Artinya base isolation kalau misalnya hanya karet, hanya bahan dasar karet, maka dia nggak akan bisa kembali ke bentuk awal, itu yang ditakutkan. Maka agar bisa kembali ke bentuk awal, maka harus ada tambahan pengakunya lagi, pengaku, dan itu harus ada hitungannya lagi. Dan itu saya kira produksi pabrik sudah menghitung, harus ada tambahan logam baja di situ. Jadi selain dia bisa menambah apa namanya, mereduksi gempa dan juga bisa menahan bentuk agar dia bisa kembali lagi ke bentuk awal. Contoh lagi ada base isolation, ini mungkin dari basement ya, saya nggak ngerti, mungkin ini dari basement. Basement. Ini udah mulai struktur atas. Ini adalah base isolationnya. Itu adalah base isolation. Kemudian saya bilang di sini adalah mengapa kok base isolation sangat populer digunakan karena kalau misal di sini ada 3 kasus di sini, mungkin sedikit saya akan perbesar. Jadi ada kasus A jika suatu gedung tanpa dipasangi base isolation, kemudian ada suatu gaya gempa, maka goncangan yang terjadi dia adalah goncangan yang arahnya miring, diagonal. Dia bergeser kanan kirinya miring. Tapi ketika dipasangi base isolation, maka jika terjadi gempa, maka gedung dia tetap bergeser atau tetap bergoyang kanan kiri, tapi goyangan kanan kirinya dia lebih stabil, dia lebih lurus seperti ini. Jadi yang bergeser hanya apa ya? Yang bergeser hanya di bagian isolatornya, base isolationnya. Jadi dia kalau base isolation ya dia hanya bergeser kanan kiri dia tegak lurus. Jadi di dalam kalau misalnya ada barang-barang, ada perabot di dalam, dia nggak akan terpengaruh goncangannya. Jadi hanya ya semacam dia bergeser kanan kiri saja. Tapi kalau yang tanpa ada base isolation dia bergerak kanan kirinya dia udah tidak stabil. Jadi itu yang uh, menyebabkan base isolation ini sangat populer digunakan walaupun harganya ya juga sangat mahal. Mungkin kalau kalian pengen lebih
mendalami base isolation, bisa kalian search. Ini kan kalian melihat dari YouTube, silakan kalian bisa search sendiri base isolation di kolom pencarian. Nanti saya kira akan banyak sekali yang membahas tentang base isolation ini. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tipe peredam massa atau mass damper. Ini menggunakan struktur bandul tambahan. Eh, jadi kira-kira di sini ada gambarnya nggak? Oke, ini ada gambarnya. Jadi kira-kira seperti ini skemanya. Jadi ada gedung tinggi. Jadi ini biasa digunakan di gedung-gedung yang sangat tinggi. Terutama kalau di sini saya berikan contoh ada di tower di apa ya, di Thailand ya. Saya nggak ngerti. Nanti coba ada gambarnya di bawah. Jadi menggunakan bandul, dan bandul ini dia mencegah adanya apa namanya, goyangan yang terlalu besar. Dan itu harus ada perhitungannya. Jadi perhitungannya resonansi bola di sini ya, terutama mulai dari sini. Resonansi bola bandul ya, bola bandul bergetar lebih lambat seperempat dari siklus bangunan. Jadi kita harus tahu apa namanya ini, mode dari bangunan, frekuensi dari bangunan, kemudian bola bandul ini masanya harus disetting bagaimana caranya agar resonansinya, atau bukan resonansi ya, jadi agar frekuensinya lebih kecil seperempat dari frekuensi bangunan. Nah, ini juga harus ada perhitungan bisa menggunakan program. Jadi kalau masanya kita asal ya nanti nggak akan bisa peredam. Jadi peredamnya harus lebih lambat seperempat dari frekuensi bangunan. Jadi contohnya seperti ini ada di gedung Taipei 101. 101 ya, ini Thailand ya, Taipei itu Thailand. Iya benar nggak sih? Coba silakan kalian cek sendiri. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi di sini Taipei 101 ini adalah suatu tower perkantoran. Kemudian lantainya ada 101 lantai. Kemudian tadi saya lihat tinggi gedung total itu bisa sampai 500. Kemudian kalau kita cek lantai atasnya saja sampai lantai atas itu sekitar 430, 450, 440, 450-an. Nah, sekitar segitu. Kemudian ada bola bandul yang besar sekali di sini, masanya diatur. Jadi yang diatur adalah masanya. Ya, tinggal masanya diatur. Untuk diatur siklusnya atau frekuensinya seperempat dari frekuensi gedung yang ada di situ, Taipei 101. Oke, jadi kira-kira untuk teknologinya untuk meredam gaya gempa kira-kira seperti itu. Ini yang saya sampaikan hanya sedikit. Mungkin yang saya sampaikan memang sedikit dan ini yang mahal-mahal. Dan sebenarnya ada juga sistem peredam yang lebih murah dan itu cocok digunakan di bangunan-bangunan sederhana. Ini yang saya sampaikan ini khusus untuk struktur-struktur yang tinggi dan berat. Jadi ada dari tadi ya, jadi dari friction damper ada ini ya, sama seperti ini, penguin vibration damper, kemudian ada liquid viscose, ada base isolation apalagi, dan yang terakhir ada tadi tone mass damper, itu khusus untuk gedung-gedung yang atau struktur-struktur yang berat. Dan nanti ini tugas saya berikan ke kalian, coba kalian cari tipe-tipe peredam, tipe-tipe peredam sederhana yang bisa digunakan di struktur-struktur, mungkin struktur-struktur gedung lantai 1 atau lantai 2. Jadi tugasnya kalian, silakan kalian cari, entah itu di internet, silakan kalian cari sistem peredam yang bisa digunakan di struktur-struktur sederhana. Kalian tulis tangan saja ya, jadi tulis tangan, contohnya seperti apa. Kemudian misal kalau ya mungkin ditulis saja, saya kira nggak apa-apa. Atau mungkin kalau kalian mau foto ya foto juga nggak masalah. Kemudian kalian atau sebentar. Ya untuk sementara ya. Jadi untuk sementara nanti kita coba apa namanya, ikuti dari kita coba nanti sambil diskusi saja. Kalau misalnya ada kekurangan kita tambahkan. Jadi sementara saya pengen kalian tulis tangan namanya apa, kemudian cara kerjanya seperti apa, kemudian kalian foto, kalian posting di WhatsApp group. Jadi struktur peredam yang bisa digunakan
struktur peredam sederhana yang bisa digunakan di gedung-gedung lantai 1 atau lantai 2. Entah bentuknya seperti apa, silakan kalian posting yang bisa digunakan untuk meredam gaya-gaya gempa. Mungkin sedikit saya kasih bocoran sedikit. Contoh yang peredam sederhana bisa kita gunakan kemarin mungkin kalau kalian di ini ya di kuis kemarin kalian jawab ada kerusakan di dinding. Jadi bisa untuk mengurangi kerusakan di dinding kita gunakan suatu pengaku. Jadi ini juga sebenarnya sistem sistem peredam juga agar tidak terjadi kerusakan. Itu juga boleh. Atau juga kita berikan kalau saya belum sampaikan ini ya kemarin ya. Nanti coba saya sharekan juga. Nah, bisa kita gunakan wire mesh pengaku di bagian dinding. Itu juga sebagai sistem peredam juga. Jadi gempa kita bisa redam menggunakan sistem sederhana yang bisa kita pakai. Seperti itu. Silakan tugasnya dikerjakan. Sementara kalian kerjakan tulis tangan, kemudian diposting di WhatsApp group. Ini yang saya pikirkan kalau misalnya ada gambar ya. Jadi kalau misal ada gambar mungkin ya sambil kalian posting ya nggak masalah. Jadi tetap kalian tulis tangan, kemudian kalau misalnya ada gambar bisa juga kalian gambarnya kalian masukkan ke posting WhatsApp group. Jadi di WhatsApp group kalian 2 kali posting, satu penjelasan, kemudian yang kedua adalah gambarnya. Kira-kira seperti itu. Silakan kalian akan kerjakan. Kalau misalnya tetap masih ada diskusi, kita bisa lanjut ke WhatsApp group atau mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi di kolom komentar YouTube saya kira nggak usah, nggak apa-apa ya. Jadi biar bisa kita cek langsung, bisa tulis di kolom komen di WhatsApp group saja biar kita bisa 24 jam kita pantau. Jadi kalau misalnya nanti malam ya nggak masalah, kalian mau diskusi boleh, nggak harus siang hari ini atau pagi hari ini. Oke, itu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.